Chef. 3, 2, 1. Pressure test pertamaku di top 10. Harapannya sih aku masih bisa lanjut ke babak selanjutnya. Masuk ke pressure test lagi berlima dan lawannya kuat-kuat cowok semua. Aku udah mulai kebiasa sama pressure-nya, jadi harusnya aku tenang-tenang aja. Masuk-masuk ada lead depan dan depan podium itu. Apalah lagi main lead ini? Hello again. Kita bertemu kembali di pressure test. Kalian berlima ini strictly, fairly, bukannya tidak enak, bukannya tidak pandai menggabungkan, tetapi simply karena mereka bertiga yang memang the best. Ya fair enough, nggak apa-apa sih, emang masakannya mereka yang di atas emang lebih enak, jadi mereka pantas buat ada di atas. Waktu yang kalian spend selama kalian berada di sini, sayang sekali kalau kalian harus pulang. Jadi tetap fokus, remember why you apply MasterChef Indonesia Season 11 ini. Ya, benar itu. Kami nggak sih ngapain kami di sini. Yang pastinya berkompetisi, membanggakan keluarga, ya mengubah jalannya hidup mungkin lebih baik lagi. Kiki sangat disayangkan ya. Kamu boleh dibilang pemenang di challenge pertama, lalu kamu mendapat keuntungan. Bahkan dengan keuntungan tersebut kamu terus melaju, melejit, mendapatkan poin paling banyak. Sayangnya eksekusinya masih banyak yang lebih baik dari kamu. Kiki challenge pertama sebagai pemenang, tapi nggak menjamin dia nggak masuk pressure test. Waduh, ini yang dibilang udah diangkat ke langit, dijatuhin lagi ke dasar tanah yang paling dasar ini. Cuman ya udahlah, aku akan hadapi pressure test kali ini dengan kepala dingin, dengan pikiran yang jernih, dan juga aku akan memberikan yang terbaik. Di depan kalian sudah ada ingredients yang kalian harus olah. Kalian ingin tahu itu apa? Yes, Chef. Firasatku sih ini bakal jadi sesuatu yang sangat aneh dan aku mungkin belum pernah pegang ya bahannya. Siap? Yes, Chef. 3, 2, 1. Buka lid, ternyata itu kerang gajah. Wah, ini aku gak pernah olah, tapi kayaknya seru nih. Waduh, ini kerang apaan lagi ini? Waduh, ini aku belum pernah ngolah, belum pernah juga makan. Ini adalah kerang laut. Kalian harus tahu bagian mana yang kalian harus singkirkan, kalian bersihkan, supaya tidak alot juga. Kalian harus pilih dagingnya. Kalian harus kelola dengan baik. Bisa stir fry, bisa steam, bisa juga Sashimi. sashimi. Oke? Gedak ya, dia sejenis kerang-kerangan, teksturnya lembut, secara natural ada aftertaste dan rasa sweetness, dia juga manis. Dia bisa menjadi hidangan, bermacam-macam, biasanya in Asian food banyak, Betul. but tidak terbatas pada itu. Mau buat appetizer, main course, hot dish, di sini kalian bebas. Yang pasti kalian harus berhati-hati membersihkannya, membuang apa yang seharusnya dibuang, dan serve apa yang seharusnya di-serve dari cara pemotongan dan semuanya, ya. Benar banget, aku setuju. Geoduck ini memiliki tekstur yang crunchy, lembut, tetapi harus benar cara memotongnya. Kita harus tahu cara membersihkannya juga karena sedikit tricky. Ini dia ada two parts ya. One part yang lebih crunchy, itu dia yang berada di luar shell. And they got the inside yang lebih empuk tapi lebih beraroma yang berada di dalam shell. Best way kalian bisa flash boil real quick untuk melupas kulitnya yang dibelalainya itu. Ya. Karena kalau enggak itu tidak akan enak digigit. Meskipun juri udah jelasin bagian mana yang enak, aku masih nggak tahu cara bersihinnya gimana. Oke, waktu masak kalian, geoduck, kerang gajah, 30 menit. 30 menit buat masak di pressure test kali ini. Ini pressure test tergila sih menurutku. Bebas ke pantry, bebas ke utensil room, dimulai dari sekarang. Ayo guys.
Dengan waktu 30 menit, para kontestan harus mengolah kerang gajah menjadi masakan terbaik mereka. Sebelumnya aku belum pernah ngolah kerang geodak atau kerang gajah ini. Makanya aku tuh langsung ke depan untuk ngambil kerang-kerangannya. Karena aku mau tahu nih gimana sih tekstur dan bentuk dari kerang-kerangnya. Ini kedua kalinya challenge 30 menit aja. Aku yakin mereka bakalan bisa sih, soalnya they need to think smart dan geodak itu biasanya di serve fresh. Jadi nggak perlu diolah lagi. Buat main. Waktunya cuma 30 menit. Sebenarnya waktu yang cukup untuk bikin geodak, cuman kalau kita pernah masak ini barang. Ya udahlah, karena waktunya cuma 30 menit, aku akan maksimalkan semua tenaga dan kecepatanku kali ini. Aku akan secure my position dan give my best. Yogi, lari Yogi. Appetizer. Go. Waktunya ya. Hidup kau. Pertama sih aku belum tahu buat apa. Aku udah bingung bagian mana ini harus diubah. Mana yang dipotong, bentuknya pun seperti until-until, nggak tahu lah aku pokoknya kayak mana ini. Gas. Karena waktunya cuma 30 menit dan aku nggak mau masak yang aneh-aneh, makanya aku cuma mau bikin ceviche dan dia tuh cepet. Jadi aku decide aku mau bikin yang seger-seger, jadi aku mau bikin salad. Hasil keputusan terakhirku, aku bakal bikin geodak tartar dan aku kasih nona dressing. Itu 20 menit pasti kelar. Pada pressure test kali ini, Kiki seperti bukan Kiki yang semestinya. Dia agak lost, nggak tahu ya belum pernah masak kerang ini atau gimana ya. Memang kali ini sih aku agak kebingungan ya dan kewalahan untuk mengolah geodak ini karena sebelumnya aku nggak pernah nih ngolah. Jadi kerang yang satu ini nih sangat-sangat menguras tenaga dan pikiranku kali ini. Kerang gajah ini saya belum pernah olah dan makan, tapi kayaknya saya akan bikin appetizer, salad. 30 menit waktunya, semoga cukup. Ya, saya akan maksimalkan lah semua kemampuannya hari ini. Untuk kerang gajah, kesulitannya mungkin cuma satu ya di pembersihannya, soalnya aku belum pernah bersihin kerang gajah. Dan aku dengar itu kotor banget. Waktu masak 30 menit, kalau misalkan untuk di sini aku rasa masih bisa. Cuma perlu fokus aja. Aku nggak tahu ini mau ngolah bagaimana. Tapi yang pastinya dari clue Chef Juna, aku langsung paham bisa dihidangkan main course ataupun seperti ataupun makanan dingin. Yang pertama di otakku itu kalau dia dihidangkan jadi makanan dingin adalah rujak kacang. Bahan yang nggak umum ya. Umum nggak umum. Cuma bentuknya aja aneh. Cukup banyak diketahui tapi bukan berarti kita pergi kemana-mana selalu ada menu gidak ya. Gak ada. Lumayan harus dicari Dan ini. mahal. Mahal, lumayan susah juga didapetin. Alive, harus hidup. Harus hidup sebelum diproses. Dan juga kalau misalnya geodak, kalau misalnya di restoran Chinese atau apa yang sampai besar itu semua itu tuh puluhan tahun umurnya. Ya. Jadi makanya mungkin Mahal. juga jarang juga untuk bisa mendapatkan yang besar dengan dagingnya yang banyak. Gitu. Ini kalau misalnya over pasti akan terlalu keras. Yes. Ya. Dan juga Dia penggunaannya emang yang benar. harus super gentle masaknya. Harus dibersihin juga yang rapi supaya apa? Supaya tidak ada pasir-pasir. Pressure point untuk ngolah gajah ini aku belum tahu di mana nih. Apakah dia gampang overcook atau enggak. Tapi dengan insting aku, kerang gajah ini pasti sama teksturnya dengan kerang-kerangan yang lainnya. Aku harus treatment kerang gajah ini seperti kerang yang pernah aku olah. Yogi bikin apa? Aku rencananya mau buat salad, chef. Karena nggak mau pengen losing the flavor of the kerangnya ini. Gimana? Kerang yang pernah olah itu dulu? Aku jujur belum pernah ngolah, tapi sering lihat. Sering lihat di Chinese restaurant mereka juga ada. Iya, sering lihat tapi belum pernah ngolah. Oke, terus salad dressingnya apa? Salad dressingnya ada soy sauce, ada shiitake, shallot, daun jeruk. Lebih Asian flavor ya? Iya, Asian flavor. Aku juga nge-slice cucamelon untuk memberikan rasa crunchy di dalam salad aku. Dik, Ya, chef.
Bikin apa? Bikin steam kerang gajah. Kemungkinan bikin salad yang lebih ke Asian style sama pakai Asian dressing. Lebih ke mungkin nok-nok gitu. Vietnamese. Yes. Aku membuat steam kerang gajah dan aku ada Vietnamese salad dan ada nok-nok dressingnya. Dan sebenarnya itu konsepnya itu tartar. Oke. Harus segar, harus gurih, harus delicious, harus asam, harus pedas, wangi, ya? Yes, chef. Try my best. Soal segar, gurih, asam, wangi itu udah pasti ada, Chef. Jadi don't worry. Ternyata Nick bikin geodak dengan Vietnam dressing. Ini sih enak banget kalau menurutku ya. Nick smart juga dia pilih di sini. Waktu kalian tinggal 15 menit. Let's go, let's go. 15 menit terakhir, cepat-cepat kerang ini kucelupkan ke air panas. Hitungan detik, langsung kuangkat, langsung kukupas semua kulit kerang ini dan kupotong-potong kayak bentuk sashimi. Aku sampai sekarang masih nggak tahu cara ngolah kerang gajahnya kayak gimana. Jadi ini sulit banget. Yang paling susah dari ngolah kerang gajahnya itu bersihinnya. Soalnya banyak banget pasir di dalam kerangnya. What I would do is coba dibuka setengah. Dibuka setengah. Dari situ, ini. dari samping. Oh gini. Coba. Aku bingung sampingnya itu yang mana, yang sini atau yang memanjang atau yang di depan atau yang di mana. Sampingnya ada banyak, Chef. Iya. Oh, itu mesti dulu. Nah, itu mesti dipotong. Ini mesti dibuang. Iya. Karena di dalamnya itu kadang-kadang dia kotor. Di tengahnya dong, tengah. Tengah sini. Jangan gitu motong. Langsung aja tengah dari semuanya. Gini. Ya. Nah, there you go. See? Oh. Nah, karena dia kadang-kadang di dalamnya itu ada pasir. Oh iya. Chef Juna baik banget karena Chef Juna langsung ngajarin aku cara bersihin kerangnya. Jadi aku belajar banyak juga dari sini. Ini mau diapain? Di ceviche. Ceviche. Atau sashimi. Tadi aku cuma blanch bentar banget sih, Chef. Terus nanti mau di-serve sama kayak appetizer gitu. Oke. Thank you, Chef. Wah, Belinda dapat ilmu bagus tuh dari Chef Juna. Secara Chef Juna kan chef sushi udah lama banget, experience-nya tinggi. Itu pelajaran yang bagus juga sih buat kita yang ada di atas. Terima kasih Chef Juna. Aku harus bener-bener perhatiin banget nih kerangnya. Ini harus bener-bener mateng dan aku harus cari tahu di mana titik perfectly cook kerang gajah ini. Aku masak sekitar under dari 1 menit karena aku ngecek dulu ini udah bener mateng atau belum. Lagi asik-asik masak, Chef Renata mengunjungi benchku dan aku sangat pede sekali untuk menjelaskan hidangan ini. Nata, Ya, Chef. bikin apa ini? Aku mau buat udang ini, Chef. Udang? Udang. Apa namanya? Gidak. Apalah tadi namanya ini tadi, udah lupa aku. Gidak, baru dikasih tahu. Ya, gidak. Yes. Kayak saus menggunakan saus Hongkong, Chef. Saus Hongkong? Ya. Asian lah ya? Iya, Chef. Terus dia apa? Manis, asam, Masin, segar ya. gitu. Gidaknya diapain? Ini, Chef, cuma ujungnya aja. Karena tadi pas tunjukkan tadi, kayak gitu aja lah aku buat, Chef. Oke, jadi nanti kamu potongnya gimana? Potongnya paling diselas tipis-tipis, Chef. Slice tipis-tipis? Ya, di atasnya salaknya itu nanti. Oke. Jujur, aku pertama kali buat resep ini. Aku campur semua bahannya sama semua bawang-bawang itu dan kurasa sausnya udah sangat-sangat benar enak. Menurutku ini sih sangat benar-benar sempurna sekali. Kayaknya punya Bang Nata agak sedikit marah ya. Kali ini nggak ngeluarin jurus-jurus gitunya nih. Kayaknya ada 5-nya akan disimpan untuk challenge selanjutnya. Ya. Sebenarnya sih semua makananku udah siap, cuman aku ragu kalau cuman kayak gini apa bisa mengamankan posisiku. Jadi aku tetap berusaha untuk membuat kondimen-kondimen lainnya.
bikin apa Ki? Halo chef, mau dibikin jadi kayak sashimi gitu chef. Oke. Nanti dikasih honey yuzu sama coriander salad gitu chef. Sashimi apa ceviche? Eh, Ada yuzu soalnya. Yuzunya tadi untuk ke salad chef sebenarnya. Dan aku akan kasih juga soy dengan sesame seed dan sesame oil untuk sebagai dipping dari sashiminya. Oke, berani kamu bikin sashimi? Berani chef? Berani ya? Berani chef. Kalau kamu motong atau bersihinnya salah, bau. as a sashimi, resikonya besar. Karena Chef Renata bilang kalau aku nggak bersihin itu kerang dengan benar, bakal jadi malapetaka untuk aku. Akhirnya di situ aku benar-benar bersihin itu kerang sampai betul-betul nggak ada kotoran, nggak ada lendir, dan nggak ada selaputnya sama sekali. Pressure test, waktunya tinggal 5 menit guys. Ayo plating.